minha ziyadatan katsirah, dan amal-amal hati akan menambah atas amal-amal anggota badan ziyadatan katsirah, dengan tambahan yang banyak. Maksudnya seperti ini, amal yang ada di hati kita kan yang tahu kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang ada di hati kita itu nilainya jauh lebih berat daripada amal anggota badan itu sendiri. Rasa rendah diri yang ada di hati kita, kita merasa diri kita hina, kita merasa diri kita yang paling banyak dosa, kita merasa diri kita yang paling banyak salah, itu nilainya di sisi Allah jauh lebih berat daripada tasbih yang kita ucapkan. Kita merasa bahwa amal kita jelek, dosa kita banyak, itu nilainya di sisi Allah jauh lebih besar daripada perbuatan yang tampak dari manusia. Jadi amal hati itu nilainya jauh lebih besar di sisi Allah daripada amal anggota badan. Amal hati itu apa? Amal hati itu secara ringkasnya membersihkan hati dari semua kejelekan, membersihkan hati dari semua penyakit. Ringkas kalau diucapkan, tapi sangat berat kalau diamalkan. Karena maaf, kita ini kalau badan kita sakit, kita sadar. Orang asam uratnya naik, dia merasa nggak enak badannya, cepat-cepat periksa, cepat-cepat cari obat. Tekanan darah naik, merasa nggak nyaman, cepat-cepat periksa, cepat-cepat cari obat. Kena flu, sakit perut dan lain sebagainya, sadar orang tersebut. Tapi kalau hati sudah ada penyakitnya, jarang ada yang sadar. Kita nggak pernah merasa kalau kita sombong, padahal kita sering sombong. Kita nggak pernah merasa kalau kita ini jauh dari ikhlas, padahal kita jauh dari ikhlas. Kita nggak pernah merasa kalau kita ini gila pujian, padahal kita ini gila pujian. Nah, kalau ada orang sudah sadar bahwa dirinya ini belum bisa ikhlas, sudah sadar bahwa dirinya paling banyak dosa, sudah sadar kalau dirinya itu hatinya ada penyakitnya dan dia mau mengobati penyakit itu jauh lebih besar jauh lebih besar nilainya di sisi Allah daripada orang yang menyemangatkan diri dengan ibadah yang nampak saja tapi tidak memperhatikan isi hatinya. Sebagaimana dijelaskan kemarin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa wali-wali abdal masuk surga bukan dengan memperbanyak sholat, bukan dengan memperbanyak puasa. Bukan berarti mereka puasanya nggak banyak, bukan berarti mereka sholatnya nggak banyak. Mereka puasanya banyak, mereka sholatnya banyak, tapi mereka juga selalu memperhatikan hatinya mereka. Ada penyakitnya enggak? Ada masalah enggak di hati? Termasuk maaf, kalau hati kita ini lebih sering ingat yang susah-susah, berarti hati kita sudah penyakitan. Kita nggak ada syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering terjadi. Kalau hati kita sudah merasa baik, ini berarti kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat besar nilainya di sisi Allah karena memperhatikan hati ini sangat susah daripada memperhatikan amal yang kelihatan. Wa min hadhil haitsiyah, maka dari segi ini dan dari segi bahwa memperhatikan amal hati itu lebih berat nilainya di sisi Allah daripada memperhatikan amal anggota badan. Dari segi ini fadhala ahlu tasawuf mengungguli ahlu tasawuf, orang-orang yang memperhatikan tasawuf. Nah, sebelum dilanjut, kita kan sering dengar tasawuf. Apa itu sih tasawuf? Tasawuf adalah ilmu yang di situ dipelajari tentang cara membersihkan hati. Itu tasawuf. Ilmu yang di situ dipelajari cara membersihkan hati. Itu aja. Itu tasawuf. Bukan ilmu tasawuf itu ilmu yang bisa bikin orang terbang, bukan.
Bukan ilmu tasawuf itu ilmu yang bisa bikin orang nerawang isi hatinya orang lain. Bukan tasawuf itu ilmu yang bisa bikin orang nanti punya kehebatan itu, ini dan lain sebagainya. Atau ilmu khurafat, ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tasawuf itu adalah ilmu yang memperhatikan tentang isi hati, dan ilmu tadi diambil dari ayat Quran, diambil dari sabda-sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari segi bahwa amal hati ini jauh lebih berat nilainya di sisi Allah daripada amal anggota badan, maka ahlu tasawuf itu mengungguli. Siapa ahlu tasawuf? Al-mu'tanun bitazkiyatil qulub. Ahlu tasawuf adalah orang-orang yang memperhatikan dengan kebersihan hati. Wal muhtamun bima yakhussuha, dan orang-orang yang selalu perhatian bima yakhussuha, dengan apa yang telah dikhususkan minal awsaf wal a'mal as-solihah, daripada sifat-sifat dan amal-amal yang soleh. Ghairahum, orang-orang ahli tasawuf itu mengungguli selain mereka. Orang-orang ahli tasawuf itu mengungguli selain ahli tasawuf. Min tawaifil muslimin, dari kelompok-kelompok umat Islam. Minal ibad, daripada hamba-hamba ahli ibadah. Wal ulama, bahkan daripada ulama. Tapi alladzina laisa lahum, yang mereka tidak memiliki minal inayati, dari perhatian, bi amril batin, dengan perkara hati, perkara yang enggak kelihatan, mithlama li ahli tasawuf, sebagaimana yang dimiliki oleh ahli tasawuf. Jadi begini, ada ulama, maaf, belajar tafsir, ahli tafsir, mulia sekali, tapi perhatian sama ahli tasawuf, sama ilmu tasawufnya, perhatian dengan isi hatinya itu sedikit. Misal ada seperti itu. Ada ulama ahli fikih, fikih wajib dipelajari, tapi cuman fokus fikih aja tanpa mempelajari tasawuf. Kemudian ada sekelompok orang yang mempelajari fikih dan mempelajari tasawuf. Maka yang mempelajari fikih dan mempelajari tasawuf itu tadi jauh lebih mulia daripada yang hanya mempelajari fikih, atau mempelajari fikih tapi mempelajari tasawufnya hanya sedikit. Dan bahaya juga kalau orang hanya fokus kepada tasawuf tanpa fokus kepada fikih. Dikatakan man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Barang siapa yang hanya mempelajari ilmu tasawuf dan tidak mempelajari ilmu fikih, faqad tazandak, sudah masuk ke zindik dia. Kelihatannya Islam, tapi naudzubillah bisa jadi dia sudah keluar dari Islam. Karena urusannya hati aja, hatinya ingat sama Allah, hatinya nggak mau sombong, hatinya nggak mau ria, tapi nggak mau sholat. Kalau tanya kenapa nggak sholat, hati saya sudah ingat sama Allah, udah nggak butuh sholat lagi. Apa nah? Aliran eling. Tentang hati dia perhatikan, ternyata puasanya nggak sesuai dengan syarat rukunnya. Ternyata puasanya, di tengah-tengah puasa dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga nilai ibadahnya kosong, bahaya juga. Sebaliknya, waman tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassak. Barang siapa yang hanya mempelajari ilmu fikih tanpa mempelajari ilmu tasawuf, tafassak, dia bisa melakukan kefasikan. Contoh, saking pinternya tentang hukum-hukum fikih, tapi dia tidak belajar tasawuf, akhirnya rasa khaufnya, rasa takutnya kepada Allah bisa berkurang. Dia pun dengan kepandaiannya bisa bermain-main dengan hukum, tapi hatinya kosong dari rasa takut kepada Allah. Contoh, ada orang ahli fikih tapi nggak belajar tasawuf, nggak ada takutnya sama Allah. Akhirnya kebetulan orang yang ahli fikih tanpa tasawuf itu tadi punya harta
yang sudah jatuh nisab, yang sudah mencapai nisab untuk keluar zakat. Kemudian harta yang sudah mencapai nisab untuk keluar zakat tadi sudah haul, sudah 1 tahun, harusnya kan keluar zakat. 1 tahun kurang 1 hari, 1 tahun kurang 1 hari, dia panggil adiknya, sini. Datang adiknya, ada apa? Orang tadi mengatakan, harta saya ini saya hibahkan 100% untuk kamu, padahal haulnya kurang 1 hari, atau haulnya kurang 1 minggu, 1 tahunnya kurang 1 minggu, dihibahkan semuanya ke adiknya. Akhirnya orang ini punya harta apa enggak? Enggak kan? Wajib zakat apa enggak? Enggak, karena sudah enggak punya harta, selesai urusan. Menurut hukum fikih, ya dia sudah enggak wajib zakat. Tahun berikutnya adiknya sama seperti itu. Di saat sudah mencapai haul, sudah mencapai 1 tahun, 1 tahun kurang seminggu, adiknya datang ke kakaknya, kakakku, harta ini aku hibahkan untuk Anda 100%. Wajib zakat apa enggak? Enggak, karena enggak punya harta. Tapi apa yang dilakukan oleh 2 saudara ini adalah demi menghindari zakat. Apa Allah enggak tahu? Tahu. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hatinya tidak diperhatikan. Hatinya kosong dari rasa khosyah, takut kepada Allah, dan dia enggak tahu kalau hatinya sudah kosong dari rasa khosyah. Kenapa enggak tahu? Karena enggak mempelajari tasawuf. Makanya ngaji ini penting. Dan setiap majelis, setiap kajian itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Ada yang keistimewaannya di fikih, hadir kita. Ada yang fokusnya ke tasawuf, hadir kita. Ada yang fokusnya ke tauhid, hadir kita. Sehingga kita mempunyai syariat, mempunyai asas syariat, pondasi syariat yang kuat. Karena pondasi yang kuat itu tadi, kita lebih selamat daripada kesesatan. Kadang yang pondasinya kuat aja, bangunan pondasi kuat aja bisa roboh. Ngaji terus aja bisa tersesat, apalagi yang nggak ngaji sama sekali. Kadang seperti itu orang, oh ngaji aja sesat. Iya benar, ngaji kadang ada yang sesat. Lah kalau yang nggak ngaji lebih parah lagi. Mudah-mudahan kita nggak sesat selamat dunia akhirat. Wal fadlu biyadillah yutihi mayyasha. Dan perlu kita ingat, wal fadlu biyadillah, karunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yutihi mayyasha, Allah berikan karunia itu kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita misalkan ditakdirkan ngaji, semangat ngajinya, hadir majelis-majelis yang dibahas di dalamnya fikih, kita semangat hadir majelis-majelis yang dibahas di dalamnya tasawuf, itu fadlullah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutihi mayyasha, Allah berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki, bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena kitanya yang istimewa, tapi itu karena kita lagi mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau misalkan ada saudara kita seiman, seagama, seakidah belum mau ngaji, berarti belum dapat karunia Allah, bukan berarti mereka jelek. Terus apa tugas kita? Apa yang harus kita lakukan? Jangan direndahkan, tapi disayangi, didoakan biar mereka juga dapat karunia Allah itu tadi, dan kita ajak agar mereka juga menghadiri atau mendapatkan bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahmatu bil muslimin amrun wajibun wa lazimun wa haqqun lazimun. Warahmatu bil muslimin, dan kasih sayang dengan umat Islam, amrun wajibun, perkara yang wajib. Kalau kita ngaku Islam, kalau kita pengen dianggap hamba yang soleh, maka kita harus punya rasa kasih sayang terhadap umat Islam. Wa haqqun lazimun, dan hak yang harus kita penuhi, hak lazim, hak yang harus kita penuhi. Ini indahnya ajaran Nabi kita Muhammad SAW.
Ajaran Nabi itu bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja, tapi mengatur manusia dengan manusia, bahkan mengatur hubungan manusia dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selain manusia. Nah, rahmah, kasih sayang itu ada ini ya, tempat-tempatnya atau tingkatan-tingkatannya. Siapa sih yang paling berhak mendapatkan kasih sayang? Apakah orang yang kita cintai? Bukan itu. Apakah orang yang pernah berbuat baik kepada kita saja yang berhak kita cintai, yang berhak mendapatkan kasih sayang kita? Bukan itu. Kalau itu namanya jual beli. Kalau bahasa sekarang, lu jual gue beli. Kamu pernah berbuat baik sama saya mau berbuat baik sama kamu. Oh, kamu gak pernah berbuat baik sama saya pun gak mau berbuat baik sama kamu. Bukan seperti itu. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita? Di sini Al-Imamul Haddad menjelaskan, wahia, dan rahmah itu biddu'afai, dengan orang-orang lemah, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa ahlil balaya, dan orang-orang yang sedang tertimpa bala, wal masaibi, yang sedang tertimpa musibah, aula wa aujab, lebih afdal dan lebih wajib. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita itu, lihat siapa yang paling miskin, itu yang paling berhak. Siapa yang paling lemah, itu yang paling berhak. Siapa yang sedang tertimpa musibah, itu yang paling berhak. Siapa yang sedang terkena bala, itu yang paling berhak. Bukan tergantung siapa yang paling berbuat baik dengan kita. Yang paling berbuat baik dengan kita berarti yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita. Bukan, tapi siapa yang paling susah keadaannya, siapa yang paling miskin keadaannya, siapa yang paling lemah, itulah yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita. Karena ini barometer, ukuran, tolak ukur keimanan seseorang. Itu ada di rasa kasih sayang itu tadi. Sholatnya luar biasa, Masya Allah, tapi nggak ada kasih sayangnya sama sekali. Bukan ajaran Islam seperti itu. Oh, kalau sudah tahajud jam 2 malam sudah bangun, bahkan ngajinya di speakernya masjid sampai subuh, tapi nggak ada sama sekali rasa kasih sayang dengan umat Islam, nggak mau sama sekali nolong orang. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pernah sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau suatu ketika lagi i'tikaf di masjid Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah. I'tikaf di masjid. Tiba-tiba i'tikaf di masjid Rasulullah kan luar biasa, ibadah yang paling mulia, ibadah yang sangat mulia. Di saat beliau sedang i'tikaf itu tadi, ada orang datang. Orang tadi minta tolong kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, tolongi saya butuh, kalau nggak salah butuh uang. Intinya butuh bantuan, saya butuh bantuan. Langsung sahabat Abdullah bin Mas'ud bangun dari duduknya, meninggalkan i'tikafnya, sambil nunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW dan mengatakan, sahibu hadzal qabri yuhibbul i'tina bil muslimin. Yang ada di dalam kubur ini mencintai perhatian dengan umat Islam. Ditinggalkan itu i'tikafnya. Pernah sahabat Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau ingin berangkat haji. Akhirnya beliau pun nabung sekian lama untuk menunaikan haji. Di tengah perjalanan beliau melihat ada seorang wanita lagi narik-narik bangkai kambing. Lagi narik-narik bangkai kambing. Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai fulana, bangkai kambing itu haram dimakan. Kata si perempuan tadi, buat kamu haram, buat saya halal. Loh, kenapa kok halal? Kalau saya nggak makan bangkai ini, saya dan anak-anak saya bisa mati saking sudah laparnya. Katakan dalam kaidah inda darurah ad-darurah tubihul mahdhurah. Keadaan yang mendesak itu bisa memperbolehkan hal-hal yang asalnya tidak boleh. Saya sudah nggak kuat lagi,
Anak-anak saya juga sudah nggak kuat lagi. Jadi kalau nggak makan ini bisa mati. Halal buat saya bangkai ini. Daripada nggak makan, daripada mati sakit. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud dengar jawaban seperti itu, beliau langsung mengatakan kepada si wanita tadi, tinggalkan itu bangkai, ini uang ambil semuanya. Uang yang mau buat haji tadi diberikan semuanya ke wanita tersebut. Beliau balik lagi ke tempatnya, gak jadi berangkat haji. Sepulangnya dari haji, selesai musim haji, setelah selesai musim haji, banyak orang yang berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak. Mereka mengatakan, oh Masya Allah, Alhamdulillah kita ketemu ya waktu di tempat sa'i. Menurut saya nggak haji, oh saya ketemu, malah sempat ngobrol. Datang orang lagi, Alhamdulillah kita ketemu wahai imam di tempat tawaf. Bingung Abdullah bin Mubarak. Ada lagi mengatakan, saya ketemu di Jamarat ketika lempar jumrah. Ada yang ketemu di Mina, ada yang ketemu di Arafah, macam-macam. Padahal Abdullah bin Mubarak nggak haji. Bisa jadi itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ini menunjukkan bahwa nolong orang perempuan yang kelaparan itu tadi lebih Allah cintai daripada kalau orang tadi meneruskan hajinya. Wa man lam yajid fi qalbihi, dan barang siapa yang tidak menemukan, wa man lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan fi qalbihi, di dalam hatinya, inda musyahadati du'afa'il muslimin, ketika menyaksikan orang-orang lemah dari umat Islam, wa ahlil bala'i minhum, dan orang yang tertimpa musibah minhum, dari mereka umat Islam, raqqatan, rasa kasihan, wa rahmatan, rasa sayang, fahuwa ghalidhul qalbi, maka dia ghalidhul qalbi, keras hatinya. Qad ghalabat alaihil qaswatu, qad ghalabat, telah menguasai, alaihi, atas orang tersebut, al qaswatu, kekerasan. Wa nuzi'at minhu ar-rahmatu, dan telah dicabut dari orang tersebut ar-rahmah, rahmat, kasih sayang. Wala tunza'ur rahmatu illa min syaqiyin. Nah ini yang bahaya. Wala tunza'ur rahmatu, dan tidak dicabut rasa rahmat tersebut, rasa kasih sayang itu, illa min syaqiyin, kecuali dari orang yang celaka. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang lihat orang yang terkena musibah, lihat orang susah, hatinya nggak ada iba, nggak ada perasaan iba, nggak ada perasaan kasih sayang, berarti hatinya udah keras, hatinya udah dikuasai oleh kekerasan, dan rahmat berarti sudah dicabut dari dia. Perlu diketahui, rahmat tidak dicabut kecuali dari orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Terutama nanti hari Jumat ini, hari yang mulia, hari Asyura, hari Asyura, di mana Nabi menganjurkan kita puasa, tapi sebelumnya juga kita puasa Tasu'a dan Asyura. Hari Asyura ini sebagaimana kita ketahui bersama, hari yang sangat bersejarah. Nabi Nuh, bahteranya, perahunya berhasil mendarat di hari Asyura. Nabi Ibrahim keluar dari apinya Namrud di hari Asyura. Nabi Musa terselamatkan dari kejaran pasukan Fir'aun juga hari Asyura. Banyak sekali sejarah-sejarah. Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nun juga hari Asyura. Nah, di samping dianjurkan puasa, di hari Asyura adalah hari kita dianjurkan menebarkan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada umat Islam yang kurang mampu, baik anak yatim atau orang miskin. Anak yatim atau orang miskin, terutama janda-janda miskin yang sudah jompo, sudah tua. Jangan nyari yang muda, nggak boleh. Semuanya harus disayangi tanpa melihat usia. Boleh yang muda, tapi karena niatnya lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diceritakan dalam kitab An-Nawadir, pernah di hari Asyura ada seorang janda mempunyai 3 anak yatim dalam keadaan susah. Akhirnya pagi hari Asyura dia datang ke seorang hakim. Si janda tadi mengatakan, wahai hakim, tolong berikan kepada saya 10 uang dirham
berikan kepada saya uang 10 dirham, 10 liter minyak, 10 kilo tepung, buat makan saya dan anak-anak saya di hari yang mulia ini, hari Asyura. Apa jawabannya hakim? Nanti zuhur kembali ke sini, saya siapkan. Pulang ini orangnya. Zuhur datang si janda tadi mengatakan, wahai hakim, dengan kemuliaan hari Asyura saya menagih janji anda, uang 10 dirham, gandum 10 kilo, minyak 10 liter. Apa kata hakimnya? Oh ya, nanti asar ya saya siapkan. Pulang lagi, datang lagi, anaknya di rumah udah nunggu kelaparan. Si ibunya bilang sabar, nanti mau dikasih. Asar datang lagi, kata hakimnya nggak ada, jatahmu habis. Akhirnya si perempuan ini nangis pulang. Di saat jalan dia melewati rumahnya seorang Nasrani yang kebetulan si pemilik rumah lagi duduk di depan rumah, di teras rumah. Akhirnya si Nasrani tadi tanya sama si janda tersebut, wahai ibu, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata ibunya, bukan urusanmu. Enggak, tolong jelaskan kepada saya, siapa tahu saya bisa bantu. Ibu tadi pun menjelaskan, saya ini pagi datang ke tempatnya hakim. Saya mengatakan, wahai hakim, dengan kemuliaan hari Asyura, berikan saya uang 10 dirham, minyak 10 liter, gandum 10 kilo. Hakim mengatakan nanti zuhur saya datang lagi, kata hakimnya asar, ternyata nggak ada. Akhirnya si Nasrani tadi tanya, hari Asyura itu hari apa? Dijelaskan sama si wanita tadi, ternyata mulia ya hari Asyura. Sudah, tunggu sebentar. Masuk si Nasrani tadi, keluar bawa uang 100 dirham, bawa minyak 100 liter, bawa gandum 100 kilo, 1 kintal. Kemudian si Nasrani tadi mengatakan, wahai fulana, wahai ibu, terima kasih, saya sudah dikasih tahu tentang kemuliaan hari Asyura. Ini ambil semuanya, bawa sana semuanya. Kalau butuh apa-apa lagi ke sini, bawa pulang semua. Senang luar biasa. Sampai di rumah uangnya disebar, dibuat rebutan sama anak-anaknya yang yatim. Kemudian gandum, minyak ditaruh di tengah rumah. Anaknya itu langsung serentak berdoa semua, Allahumma farrih man adkhala ala qulubinal farah. Ya Allah, bahagiakanlah orang yang telah memasukkan kepada hati kami rasa bahagia hari ini. Didengar oleh Allah doanya. Padahal yang didoakan Nasrani. Si anaknya nggak tahu kalau yang ngasih itu adalah Nasrani. Apa yang terjadi? Malamnya si hakim itu dalam tidurnya ngimpi ada suara hatif. Suara tadi ngomong sama hakim, hakim lihat ke atas. Dilihat di atas itu ada istana. Istana yang terbuat dari emas dan istana yang terbuat dari perak, dari berlian. Kemudian hakim tadi ngomong, wah indah banget ini istana, punya siapa? Suara tadi mengatakan sebenarnya ini punya kamu, cuman batal, sekarang jadi milik Nasrani. Bangun kaget, dia inget-inget Nasrani di kampung saya ini cuma satu. Didatangi rumahnya, ditanya si Nasraninya pagi-pagi, wahai fulan, kamu yang agamanya Nasrani, amal apa yang kamu lakuin? Enggak, aku nggak ngelakuin apa-apa. Enggak, coba ingat-ingat. Iya, kemarin ada wanita datang ke sini, diceritakan semuanya. Sekarang aku ganti 10 kali lipat, kata hakimnya. Kata si Nasrani, kenapa kamu tahu-tahu tiba-tiba tahu kalau aku habis melakukan amal dan mau diganti 10 kali lipat? Akhirnya diceritakan mimpinya sama si hakim. Oh, kata Nasrani, enggak, cuma 10 kali lipat meninggal saya dapat surga itu tadi, kalau diganti 10 kali lipat. Akhirnya kata hakimnya, tapi kan kamu belum masuk Islam, kamu nggak bisa masuk surga. Ya kalau begitu saya sekarang masuk Islam. Langsung ucap 2 kalimat syahadat, meninggal husnul khatimah. Hati-hati hari Asyura nanti ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, di hari Asyura yang bikin seneng keluarga, orang tua, istri, anak, kakak, adik, kalau bisa tetangga, dibikin seneng. 1 tahun itu Allah luaskan rezekinya. Ada ulama menjelaskan seperti itu, barokahnya seperti itu. Jadi di hari Asyura istrinya ditambah uang belanjanya, anaknya ditambah uang sakunya. Kalau memang ada kemampuan, coba diajak kemana, itu menambah rezeki. Tapi jangan salah paham, berarti nanti nunggu Asyura aja sekalian, setahun sekali nanti berbuat baiknya.
Wa in wajada ma'a dzalika ani hadzal qasi fi nafsihi takabburan wa anafatan wastingkafan min mukhalatati ahli dhu'fi wal maskana minal muslimin fasuhqan lahu wa bu'dan wa muqtan minallah wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah ujratin wal muslimina ajma mina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdab bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habib wa sahbi adada dhasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi sirril fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.